Baik, selanjutnya kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah, untuk yang selanjutnya, saya serahkan kepada Kak Fris. Kepada Kak Fris, silakan. Thank you, Devi. Tuhan berkati adik. God bless you. Teman-teman, mari kita ambil posisi yang paling nyaman, paling tenang, bisa sambil ambil minumnya. Kalau rame-rame, ya boleh juga ambil minum masing-masing ya. Jadi, ini adalah sebuah refleksi. Kita ingatkan sepanjang sesi 7 sesi pertemuan ini bukan untuk menambah pengetahuan di kepala kita. Karena kalau hanya untuk menambah pengetahuan, ya baca aja 7 perkataan salib, sudah banyak dibahas. Tetapi ini menjadi waktu kita berefleksi, sama-sama duduk, diam, dan berinteraksi dengan firman. Sebentar ya. Nanti kalau sudah aku bilang next, baru next ya Loy. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sangat bersyukur untuk kesempatan bisa duduk, bisa mengambil waktu di tengah minggu, ya Allah. Di tengah-tengah banyak kesibukan dan banyak hal yang harus dikerjakan, tapi duduk diam untuk berinteraksi dengan firman Tuhan. Kami tahu masing-masing kami memiliki hal yang berbeda satu dengan yang lain, tetapi pada saat ini kami duduk sama-sama seperti seorang murid yang siap mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Biarlah Engkau yang berotoritas atas firman-Mu atas waktu ini, Engkau yang mengendalikan semuanya, Engkau menjaga kami di tempat kami masing-masing. Terima kasih ya Allah yang hidup. Kepadamu lah hormat dan pujian. Ditinggikanlah Engkau untuk semua yang sudah Engkau lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita sudah masuk ke dalam sesi kelima. Kita sudah sama-sama silakan co-host untuk mematikan mikrofon yang apa ya, yang hidup. Oke, sebentar ya. Teman-teman, kita masuk sesi kelima, perkataan Yesus yang menyatakan, aku haus. Nah, teman-teman, sebentar. Sebentar ya, ada gangguan dari kamar sebelah. Semoga suaraku cukup clear di tempat teman-teman masing-masing. Nah, teman-teman,
sepanjang kita mengikuti sesi 1 sampai 4, ada pesan yang aku rasa jelas disampaikan, baik sesi 1, 2, 3 dan juga waktu Bunda Togi minggu lalu, bahwa orang yang tersalib itu adalah orang yang terhina, yang terhinakan. Dan hukuman yang ditujukan kepada orang yang mengalami penyaliban adalah sebuah cara untuk penghinaan karena dipertontonkan, gitu ya. Dan tidak ada orang yang mencatat kalimat-kalimat dari orang yang tersalib, karena tidak ada keluarga yang bangga kalau keluarganya disalibkan. Tapi itu menjadi sebuah aib. Tetapi teman-teman, sejak abad 16, kata-kata Yesus itu jadi salah satu poin yang harus dibahas di Jumat Agung. Jadi itu ratusan tahun yang lalu. Itu terus dibahas. Dan sudah banyak buku yang membahasnya, sudah banyak tulisan-tulisan tentang itu. Kata-kata yang tersalib, Yesus Kristus yang tersalib pada masa itu abad pertama, diamati, dipelajari, dan menjadi pesan yang terus menggema. Inilah yang akan kita pelajari, Yohanes 19 ayat 28. Ini kalimat Yesus yang kelima. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ini akan kita bahas, teman-teman. Next slide. Teman-teman, Yesus mengalami dehidrasi karena kehilangan banyak darah sejak Kamis malam dia ditangkap. Teman Getsemani. Mengalami banyak darah, kehilangan cairan, kehilangan darah, bahkan dia belum makan minum sejak perjamuan malam itu. Dan kemudian kita tahu bahwa ada yang menawarkan dia anggur, bercampur empedu dan mur. Tujuannya adalah untuk seorang penjahat agar dia bertahan. Tetapi Yesus menolaknya. Sehingga sebuah pemahaman adalah dia jalani semua hukuman itu dengan kesadaran penuh. Karena anggur bercampur empedu dan mur adalah seperti penghilang rasa sakit. Seperti membuat membuat kebal. Tapi dia menolak itu. Tetapi kita akan melihat bahwa dalam permintaannya aku haus dan dia disodorkan minuman, dia menerima itu. Itu yang akan kita bahas pada hari ini. Teman-teman, kalau kita lihat dalam cerita Yesus, kisah-kisahnya, Yesus pernah mengalami rasa haus. Teman-teman kasih tahu ceritanya, yaitu ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria di siang hari bolong juga. Gitu ya. Tetapi tentu rasa haus yang dialami di kayu salib ini berbeda. Itu berbeda dengan ketika dia berbicara dengan perempuan Samaria itu di tengah siang hari bolong juga. Next slide. Kalimat yang kelima ini, ketika dia berkata aku haus, ini bukanlah kalimat yang dipahami begitu saja. Karena Yesus sedang haus pada siang hari. Sejak pukul 9 Yesus digantung, disalibkan. Perkataan ini muncul ketika menjelang jam 3 sore, menjelang kematiannya. Sehingga sekitar 6 jam dia digantung. Kalimat aku haus susah untuk dimengerti, hanya ya dia haus, sudah 6 jam digantung. Sudah nggak makan minum dia sejak perjamuan malam, Kamis malam. Tidak sesederhana itu. Ada hal yang akan kita amati bersama-sama, sehingga teman-teman berharap nanti ketika teman-teman mengikuti ibadah di Jumat Agung, kalau di gereja teman-teman tidak ada ibadah Jumat Agung seperti di gerejaku tidak ada ibadah jam 3, mungkin kita bisa rame-rame pergi ke HKBP dan mengikuti ibadah jam 3 itu. Kalau di gerejaku hanya pagi. Nah, HKBP yang aku tahu, karena aku orang HKBP dari dulu waktu di Medan, ibadahnya pagi, kemudian siang disuruh datang lagi dengan pakai baju hitam. Nah, sering yang salahnya, kita salaman dan kita bilang selamat Paskah. Ya, padahal Paskahnya hari Minggu ya, guys. Jadi jangan salah lagi ya, malu kita. Udah 5 kali kita sesi, masa salah lagi. Jadi hari Jumat itu adalah hari Jumat Agung. Ya, teman-teman, sejak pukul 9 Yesus digantung,
Tapi semalamnya dia sudah mengalami penyiksaan itu. Dia disiksa, dia kehabisan darah, dia dehidrasi, di kepalanya dicucukkan mahkota. Jadi mahkota itu teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, itu adalah tanaman berduri, itu dipaksakan ke kepalanya. Sehingga dipaksakan itu akan menetes darah. Dan kata kelima ini Yesus sampaikan menjelang jam 3. Next slide. Kata aku haus, teman-teman, diucapkan setelah Yesus mengucapkan kalimat yang keempat yang kita bahas minggu lalu. Eli, Eli, lama sabachthani. Sehingga penafsir berkata, ada nggak kaitannya? Ketika dia mengucapkan kalimat kelima ini, setelah dia mengucapkan kalimat keempat, kata haus. Next. Minggu lalu kita disampaikan pemaparan bahwa ini adalah sebuah ekspresi keterpisahan dengan Bapaknya. Bapa memalingkan wajah dari Yesus sang anak. Dosa dunia ditimpakan kepada Yesus. Itulah ekspresi dari Eli, Eli lama sabachthani, kalimat yang keempat. Nah, sekarang teman-teman, mungkin jarang kita merenungkan Yesaya 53. Mari saat ini kita baca, ambil waktu, mari kita buka Yesaya 53 di tempat kita masing-masing. Mari kita buka, teman-teman. Kalau sekali setahunlah kita baca ayat ini, tidak apa-apalah. Saya akan bacakan untuk teman-teman, biar teman-teman mungkin bisa mungkin bisa hanya mendengarkan saja, tidak usah ikut baca pun tidak apa-apa. Jadi ambil refleksi. Saya akan bacakan untuk kita amati lama-lama. Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas. Dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, dia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan dia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak.
sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Teman-teman, kalau kita baca Yesaya 53 tadi, seperti yang aku baca, kalaulah cuma sekali setahun kita baca Yesaya 53, tidak apa-apa. Teman-teman, ya, Yesus mengucapkan ucapan yang kelima setelah ucapan yang keempat. Eli, Eli lama sabachthani. Ketika Yesus diremukkan oleh Sang Bapa. Ketika Yesus menggenapi Yesaya 53 itu. Karena Yahudi juga tahu, Yesaya 53 itu adalah nubuatan terhadap seorang Mesias. Yahudi juga tahu. Nah, silakan teman-teman baca literatur. Yesaya 53 itu diyakini Yahudi adalah untuk Mesias. Dan itu selalu dibacakan dalam sinagog. Begitu Kristen muncul, teman-teman, dan melihat Yesaya 53 dan bilang, ini Yesus, ini Yesus. Dan saat ini ada dikenal Yesaya yang terhilang. Apa maksudnya? Di sinagog ini tidak dibaca lagi. Karena agama sebelah ada penggenapannya. Teman-teman, Kristen mengatakan, inilah Yesus, Yesua HaMasiah yang menggenapkan Yesaya 53. Teman-teman, Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus. Yesaya 53 tergenapi. Yesus berkata, aku haus. Next, Lloyd. Teman-teman, Yesus berkata, aku haus. Tafsir lain mengatakan, ungkapan ini adalah untuk mempersiapkan 2 kalimat terakhir. So, don't miss it. Minggu depan satu lagi ya, 2 kali lagi. Kita akan mendengarkan 2 kali lagi apa maksudnya. Yesus sedang mempersiapkan dirinya untuk menyampaikan 2 kata lagi. Setelah itu selesailah semuanya. Selesai. Yesus sedang menanggung sesuatu yang tidak sepatutnya ia tanggung. Apa yang menjadi miliknya? Kemuliaan, kesenangan, ketiadaan penderitaan, hubungan yang tidak terputuskan antara Allah Tritunggal. Saat ini dia sekarang. Dia akan menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Next slide. Teman-teman, menurut pemahaman Bapak Gereja dan para tafsir, mengatakan bahwa salah satu konsep tradisi yang dipegang Kristen adalah kitab Yohanes itu salah satunya ditujukan untuk melawan pengajaran sesat doketisme. Jadi konsep ini adalah konsep yang akan melahirkan ajaran gnostik berikutnya ya. Ajaran ini adalah bidah. Mereka mengatakan Yesus itu tidak asli manusia atau Yesus adalah manusia bayangan. Fisiknya itu bayangan. Karena ini adalah konsep yang berkembang karena konsep Yunani bahwa fisik ini kotor. Ada yang mau disampaikan oleh kalimat ini. Ajaran ini menyatakan, ajaran doketisme ini mengatakan bahwa Yesus tidak benar-benar menderita. Itu hanya penderitaan bayangan. Nah, teman-teman, kalau menjelang bulan April ini akan banyak nanti isu di YouTube bahwa bukan Yesus yang disalibkan, bukan Isa Al-Masih yang disalibkan, itu orang lain. Nah, teman-teman, ini sebenarnya sudah isu yang sangat tua ya, sama dengan doketisme ini. Bahwa karena begitu kasihnya Allah kepada Isa Al-Masih yang naik ke surga. Jadi bukan dia yang disalib. Karena tidak mungkinlah nabi yang baik ini mengalami siksaan itu. Nah, jadi itu sudah lama gaungnya. Mirip dengan doketisme. Bahwa itu bukan Yesus yang menderita. Dia itu terlalu suci untuk mau dikungkung oleh fisik yang kotor. Lahirnya ini kotor. Tapi teman-teman, ajaran perjanjian baru tidak demikian. Next slide. Apa ajaran perjanjian baru? Ketika kita menerima bahwa Yesus itu 100% adalah manusia yang merasakan penderitaan kita, itu adalah sebuah penghormatan. Sebaliknya, kalau kita bilang kami menghormati Yesus dan karena itu kami mengatakan dia nggak mungkin merasakan sakit, nggak mungkin diolok-olok Roma, nggak mungkin ditampar manusia, teman-teman, itu adalah justru sebuah penghinaan akan penderitaan. Itu adalah penggemar yang buta. Itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh perjanjian baru. Itu adalah orang yang tidak tahu apa pesan dari kitab perjanjian baru. Siapa Yesus ini?
Sehingga kita melawan konsep itu. Aku menghormati Yesus. Aku sangat menghargai kematiannya. Tapi aku tidak akan mengatakan, tidak mungkin dia tidak merasakan. Tidak mungkin dia merasakan sakit. Tidak mungkin dia diolok-olok. Dia yang melakukan banyak mujizat. Bagaimana mungkin dia ditampar? Aku harus membuka mataku apa berita perjanjian baru. Aku menerima Yesus 100% adalah manusia juga. Yang merasakan penderitaanku. Dan itulah caraku menghormati cerita itu. Teman-teman, 4 perkataan Yesus. Perkataan pertama, Bapa ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Yesus sedang memberkati orang lain. Perkataan kedua, Yesus menjanjikan firdaus kepada penjahat. Perkataan ketiga, Yesus memikirkan Maria, memikirkan sang ibu, dan memikirkan komunitas jemaat. Perkataan keempat, Yesus berfokus kepada Bapa. Eli, Eli, lama sabachthani. Teman-teman, sehingga ada yang mengatakan, perkataan kelima adalah Yesus sedang fokus pada dirinya sendiri. Next slide. Dari semua kalimat yang 1 dan 4, fokus Yesus tertuju pada Bapa dan manusia lain, bahkan Maria dan Yohanes. Tapi kalimat kelima, Yesus fokus pada dirinya sendiri, penderitaan fisik yang teramat sangat. Apakah benar demikian? Itu yang mau kita bahas. Apakah sekarang gilirannya Yesus sedang deklarasi penderitaannya? Apakah di antara ketujuh perkataan salib itu, masa Yesus tidak memberikan perhatian pada dirinya? Apakah benar demikian yang sedang disampaikan oleh kalimat kelima? Apakah Yesus sedang menceritakan pada dunia, aku sangat menderita guys? Ini yang mau kita lihat teman-teman. Next. Teman-teman, sejak Yesus berdiri dari Taman Getsemani dalam doanya yang panjang, untuk siap menanggung tugas penebusan dosa, dia tidak mengeluh sedikit. Bahkan ketika telinga serdadu bait Allah itu ditebas oleh Petrus, Yesus masih mengulurkan tangannya untuk menyembuhkan telinga itu. Ketika dia ditangkap, dia dilempar sana sini, ketika dia dinyatakan bersalah, ketika dia dipukul dan dihina, Yesus tidak mengeluh sedikit pun. Bahkan ketika dia disodorkan anggur campur cuka, dia tidak mau menerima itu. Dia menolak itu karena itu menjadi sebuah obat penawar rasa sakit. Bahkan para serdadu yang melakukan penyiksaan itu di kayu salib, yang menancapkan tangannya, menancapkan paku di tangannya, para serdadu itu tidak mendengarkan cacian, tidak mendengarkan hujatan, karena biasa mereka mendengarkan itu dari yang tersalib. Tapi Yesus tidak mengeluarkan itu. Jadi benarkah Yesus sedang fokus pada diri sendiri di kalimat yang kelima ini? Bagaimana kita memahami ini? Next. Kita akan dicerahkan dengan kalimat pendahulu. Jadi di sudut itu selalu ada kalimatnya, agar teman-teman sekali-kali lihat ke atas, ngelihat apa kalimat yang kelima. Di situ dikatakan, sesudah itu karena Yesus tahu segala sesuatu telah selesai. Kita dicerahkan dengan kalimat ini. Bahwa kalimat ini tidak serta-merta keluar dengan kata-kata, aku haus. Tapi ada kata pendahulunya. Ada kalimat pendahulunya. Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Barulah keluar kalimat itu. Next. Kalimat kelima ini dimulai dengan kata Yesus tahu. Ini menunjukkan ada makna lebih dari rasa haus. Aku tidak mau mengatakan sekedar rasa haus, karena penderitaan Yesus itu secara fisik itu tidak sekedar, teman-teman. Itu tidak sekedar. Itu real adalah penderitaan fisik. Tapi ada makna yang lebih dari haus fisik, haus badan.
Yesus tahu tugas penebusan itu sudah mendekati puncaknya dan ada penggenapan kitab Tanakh Perjanjian Lama yang akan digenapkannya. Ada maksud yang lebih dalam dari penderitaan fisik. Next. Ini bukan hanya sebuah seruan penderitaan badani, karena ada kata-kata pendahuluan itu. Ajarannya bahwa dia akan mati, darahnya akan tertumpah sebagai tebusan dosa, tergenapi sudah. Yesus mendeklarasikan itu. Dalam ajarannya, anak manusia akan datang. Darahnya akan tertumpah, menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia akan mati. Itu adalah kata-kata yang Yesus sampaikan berkali-kali dalam pengajarannya sebelum dia ditangkap. Dan itu tergenapi, teman-teman. Next. Mazmur 22:16 inilah yang salah satu yang dipandang sebagai penggenapan. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Kata-kata inilah yang diingat oleh para murid. Bahwa ini ada di Zabur. Bahwa ini diucapkan oleh Yesus dalam kondisi dia haus. Inilah yang diingat oleh para murid. Next, mari kita lihat konteksnya. Ini adalah sebuah ratapan pergumulan seseorang yang hak, kebebasan, dan kenyamanannya terenggut bukan karena kesalahannya, melainkan rancangan jahat dari orang lain. Ketika orang melihat Mazmur ini, ketika berseru aku haus, dan orang melihat Mazmur ini, mereka akan menemukan ini adalah dalam sebuah aura. Pemazmur menuliskan haknya yang direnggut, kebebasan yang direnggut, yang dia dihukum bukan karena kesalahannya. Sehingga ketika orang membaca Yohanes 19:28 dan melihat rujukannya, mereka akan menemukan Yesus tidak pernah bersalah. Dan bukan karena kesalahannya dia mengalami penghukuman. Ada makna yang lebih dalam dari penderitaan badani, penderitaan fisik. Ini adalah sebuah deklarasi. Dia tidak bersalah. Penderitaannya adalah akibat konspirasi, akibat suatu kejahatan dari pihak lain. Kemudian mari kita lihat next. Teman-teman, kata hisop di sini juga dipakai saat bangsa Israel hendak keluar dari Mesir. Darah hewan korban diusapkan dengan hisop. Coba kita lihat ayatnya. Keluaran 12 ayat 22. Next. Sini ayatnya. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya ke dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Nah, ketika Yohanes 19 ayat 28, Yesus berkata, aku haus. Kemudian kepadanya diberikan sebuah hisop. Mari kita lihat ayatnya. Yohanes 19 ayat 28. Di sini ayat 29, teman-teman. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Apakah ini sebuah kebetulan? Kata hisop, ketika tentara itu mengambil, menggunakan alat itu. Apakah itu sebuah kebetulan? Karena ternyata kata yang sama dipakai ketika umat Israel hendak keluar dari Mesir dan mengambil seikat hisop, mencelupkannya ke dalam darah, ke dalam sebuah pasu, sebuah baskom, dan kemudian menyapukannya ke dalam tiang rumah mereka sebagai lambang keselamatan. Sehingga apa yang bisa kita lihat? Next. Yesus benar-benar menderita karena ia tahu itulah kehendak Bapa.
bangsa Israel diperintahkan untuk mengoles darah anak domba di ambang pintu rumah mereka dengan hisop. Artinya penderitaan Kristus merupakan penderitaan yang bertujuan. Dan tujuan itu adalah kelepasan kita dari dosa dan hukuman atas dosa, yaitu kematian kekal. Next slide. Penderitaan fisik ini juga mengajarkan bahwa cara kerja yang kita tiru dari Allah adalah sebuah upaya pengorbanan dan ada kerja keras yang akan membuahkan hasil. Perjanjian lama dan perjanjian baru tidak pernah menggambarkan kasih Allah itu menjadi sebuah kasih yang menggampangkan dosa. Dosa itu harus dibayar dengan mahal, tidak ada jalan pintas. Dari apa yang kita lihat yang dirasakan oleh Yesus Kristus, penderitaan itu penderitaan yang sangat dalam, bukan sekedar teman-teman, tetapi ada makna juga yang lebih dalam dari itu. Itu adalah lambang keselamatan. Itu kita melihat adalah ada sebuah berita yang disampaikan melalui kisah ini di perjanjian lama dan perjanjian baru. Kasih Allah itu tidak pernah kasih yang gampangan, yang menggampangkan dosa. Tapi ada harga yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Tidak ada jalan pintas. Next. Ini menjadi teladan bagi umat percaya. Jangan suka mental gampangan. Yesus adalah seorang warrior, seorang yang siap konfrontasi demi kebenaran dan siap berkorban demi keselamatan manusia. Tidak ada jalan pintas untuk sebuah keselamatan. Next. Teman-teman, kalau kita amati peristiwa kalimat Yesus dari kalimat pertama sampai kalimat keempat, dan bagaimana kita diingatkan akan kondisi salib dari sesi pertama sampai sesi keempat. Salib adalah simbol titik terendah sebuah kehidupan pada masa itu. Tidak ada yang bangga memiliki keluarga yang dihukum di salib. Yesus mengambil jalan itu. Teman-teman, akibat dosa adalah kondisi titik terendah manusia karena terpisah dari Allah, terhukum dalam penghukuman yang kekal. Dan Yesus masuk ke dalam kehidupan terendah itu agar kita jangan masuk ke sana, agar kita selamat. Kita mau lihat sedikit tentang ajaran Yesus tentang neraka. Coba lihat next. Teman-teman, ini ada perumpamaan Tuhan Yesus ketika dia menceritakan tentang ada seorang Bapak Abraham, ada seorang Lazarus, dan dengan orang kaya yang fasik. Kemudian kisah ini adalah kemudian mereka meninggal bersama-sama, kemudian yang satu mengalami bersama dengan Allah, yang satu berada dalam penderitaan. Coba kita lihat kalimatnya. Ketika orang fasik itu berkata, kasihanilah, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Ini ajaran Tuhan Yesus, teman-teman. Sehingga ketika ada orang mengatakan bahwa nanti di neraka itu tidak ada rasa, tapi akan hilang, atau menjadi tubuh ini kebal, tetapi ayat ini mengatakan tidak demikian. Ketika dia menyatakan untuk menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Teman-teman, mari kita konekkan dengan kalimat Yesus. Seruan Yesus, aku haus. Bisakah kita lihat kaitan kedua kisah ini? Apa yang sedang disampaikan? Teman-teman, Yesus mengambil jalan kita. Yesus menjadi ganti agar kita
tidak mengalami hukuman neraka itu. Agar kita tidak mengalami penderitaan kesakitan, karena hukuman neraka itu dalam kondisi yang tertera di sini adalah nyala api. Kata haus di situ adalah sebuah kehausan yang sebuah hukuman. Yesus menjadi ganti agar kita tidak mengalami hukuman neraka itu. Sehingga Yesaya 53 ayat 4, 5, dan 6, dia menjadi ganti. Dia menjadi ganti kita. Itu menjadi hope. Itu menjadi pas. Dia diremukkan karena kita. Dia menggantikan dosa kita. Kita akan masuk ke dalam refleksi yang pertama. Teman-teman, Yesus mewakili kita, dia menjadi dosa kita, dia dianggap terkutuk karena kita. Teman-teman, iman Kristen ini tidak pernah bergeser dari sini. Terus-menerus disampaikan agar umat membuka telinga dan mau meninggalkan dosa. Sehingga menjadi refleksi kita, adakah dosa yang Tuhan ingatkan kepadamu, kepada kita sepanjang sesi ini? Mari kita berefleksi, mari kita berdiam, dan berinteraksi dengan refleksi. Ketika dia mewakili kita, ketika dia dianggap terkutuk karena kita, ada nggak yang Tuhan sedang ingatkan sebuah dosa yang spesifik ketika kita mengikuti sesi kelima ini? Yang kedua, mari kita lihat refleksi yang kedua. Next slide. Penderitaan badani, penderitaan fisik Yesus itu real. Yesus seperti mengecap neraka agar kita jangan ke sana. Yesus menggantikan penghukuman itu agar kita tidak terhukum. Teman-teman, mari kita dengan hikmat mengucap syukur atas tindakan kasih-Nya. Kalau perenungan menjelang Jumat Agung dan perayaan Paskah adalah saat yang tepat, mari kita ambil kesempatan ini. Mari kita berterima kasih. Mari kita bersyukur untuk tindakan kasih ini. Sehingga kita diingatkan pada kalimat, bukan paku itu yang menahan tubuh Yesus di kayu salib. Bukan paku itu yang menancapkan diri sana, tetapi kasih-Nya. Kita lihat refleksi yang ketiga. Teman-teman, keselamatan itu tidak pernah mengambil jalan pintas. Ada harga mahal yang harus dibayar. Yesus menjalaninya total. Ini konsep Allah yang harus kita tiru. Mental yang tidak suka ambil jalan pintas. Mental yang sanggup menerima risiko. Bukan mental gampangan. Saya tidak tahu bagaimana ini menjadi refleksi bagi teman-teman, tapi
Kalau poin ini Tuhan mengingatkan sesuatu, entah kita di dunia kerja, entah kita di dunia mahasiswa, ada nggak yang Tuhan ingatkan tentang mental gampangan? Entah bagaimana teman-teman berinteraksi dengan ini, entahkah ini berbicara sesuatu, mari silakan merefleksikannya. Silakan ambil slide-nya, Loy. Teman-teman, ketika Yesus berkata dalam kalimat yang kelima, ketika satu hari sebelumnya dia mengalami siksaan itu dalam semua bentuknya, dan dia mengalami dehidrasi dari jam 9 ke jam 3, kemudian keluarlah kalimat yang kelima, aku haus. Ketika kita melihatnya bukan atau melebihi dari penderitaan fisik. Aku nggak mau menggunakan kata sekedar, teman-teman, karena itu bukan penderitaan biasa. Tapi ketika kita bisa melihat bahwa ini bukan kalimat yang sekarang, look at me, aku menderita. Bukan itu maknanya. Tapi tetap ternyata maknanya adalah itu penggenapan keselamatan. Bukan sedang kalimat yang mengeluh. Sampai selesai kalimat yang ketujuh, tidak ada keluhan. Tidak ada penarikan perhatian kepada dirinya sendiri. Yesus tidak pernah memikirkan dirinya. Semoga teman-teman bisa melihat kata haus itu, kata hisop yang dipakai dengan sengaja, itu adalah perbandingan kepada kejadian di Keluaran. Itu adalah lambang keselamatan. Semoga kita bisa menemukan refleksinya pada diri kita sendiri, dan ketika nanti di gereja kita mendengarkan ini diceritakan kembali oleh khotbah Jumat Agung atau pasca atau menjelang Jumat Agung, kita bisa mengerti. Ya, itulah maksudnya. Bukan keluhan, bukan pemusatan pada diri sendiri, tetapi ini adalah sebuah lambang seruan bahwa semua akan selesai sebentar lagi. Dia akan mengakhiri sebentar lagi, menuntaskan semuanya. Ini adalah jalan keselamatan. Tidak ada jalan lain. Pujilah nama Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu yang tadi bersama-sama kembali dan menikmati kata demi kata dari lagu ini. Silakan Loy, lagu yang tadi. Loy, masih ada di sana? Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu ini teman-teman di tempat masing-masing. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh
mau menanggung dosaku. Beriku damai serta sukacitanya, mengapa Dia mau melindungiku. Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Aku akan baca Yesaya 53 yang tadi dan nanti ditutup oleh Bang Herbert. Aku akan baca 2 ayat atau 3 ya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi. Kita kepada Bang Herbert untuk menutup doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kesetiaan-Mu Tuhan dan ketaatan-Mu dan ketahanan-Mu, ketekunan-Mu Tuhan untuk menjalani penderitaan yang begitu dalam dan begitu menyakitkan demi untuk keselamatan bagi kami. Engkau tidak mau membiarkan segala sesuatunya menjadi gampangan Tuhan. Engkau menanggungnya dengan sempurna. Engkau menanggung segala sesuatu hukuman itu. Engkau menanggung segala sesuatu penderitaan itu Tuhan, demi misi yang Tuhan Allah Bapa percayakan kepadamu Tuhan, dan mintakan, suruhkan kepadamu Tuhan. Dan Engkau menuntaskannya Tuhan, sampai pada titik terendah Tuhan dari kesakitan itu. Terima kasih Tuhan, karena pekerjaan-pekerjaan-Mu yang maha dahsyat ini, kami mengalami keselamatan, mengalami pembebasan, mengalami kelepasan. Kiranya itu Tuhan menginspirasi kami juga Tuhan, bahwa keselamatan yang kami terima, yang dianugerahkan pada kami, kami terima dengan mudah dan murah. Kiranya kami menghayatinya Tuhan, kami mensyukurinya Tuhan, dan kami sungguh-sungguh menghidupinya, sehingga kami pun Tuhan mencerminkan apa yang Engkau kerjakan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami mengalami transformasi, mengalami perubahan demi perubahan, untuk menjadi orang-orang yang tahan, yang kuat, yang tangguh, orang-orang yang dengan penuh kesetiaan mengerjakan bagian-bagian yang Tuhan percaya pada kami, untuk kami lakukan pekerjaan baik yang Tuhan percayakan, karena kami sudah mengalami keselamatan yang daripada-Mu. Terpuji Engkau Tuhan, terpuji pekerjaan-Mu Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kesetiaan-Mu, karena kasih-Mu yang besar itu. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada malam hari ini. Kiranya itu Tuhan menolong kami untuk terus-menerus menghayati karya-Mu Tuhan di kayu salib. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Yang
Thank you guys. Kita foto sebentar. Silakan Loy, ambil fotonya. Silakan buka kamera ya guys. Kasih apa-apa ya Loy. Loy bisa ambil foto?